Istriku, Ibu Wulan, melihat Lia sebagai sosok pembantu yang salehah, sopan, dan patut dipercaya berkat pakaiannya yang serba panjang. Tapi aku, sebagai seorang pria, tahu betul bahwa pakaian yang ketat itu justru menjeritkan godaan. Setiap pagi, ketika Ibu Wulan memutar kunci mobil dan meninggalkan rumah, tirai sandiwara, kesopanan pun tersingkap. Kami ditinggalkan berdua dalam kesunyian yang penuh arti. Dan itu hanyalah masalah waktu sebelum rasa penasaran kami berdua membersihkan batas-batas kepatutan. Inilah kisah nyata bagaimana aku jatuh ke dalam pesona pembantuku yang pintar itu. Pembantuku itu bernama Lia, 31 tahun. Menurutnya, dia ini sudah 4 kali menikah, tapi tidak pernah bisa hamil, sehingga mantan-mantan suaminya semuanya itu meninggalkannya. Kulitnya kuning langsat, tinggi 165 cm, dengan berat badan 50 kg. Lia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahku. Sebut saja aku Bapak Dharma, 52 tahun. Pekerjaanku adalah sebagai pemborong bangunan, sehingga aku cukup sering tinggal di rumah berdua dengan Lia ini karena istriku yang telah berusia 50 tahun. Sebut saja Ibu Wulan. Dan dia ini masih bekerja sebagai pegawai negeri, sedangkan putra-putriku semuanya tengah kuliah di luar kota. Setiap pagi, Lia selalu bangun jam 4:30. Sebelum bekerja, biasanya dia itu sudah mandi dengan sangat bersih, berpakaian rapi. Pembantuku itu selalu memakai rok panjang hingga semata kaki dengan baju berlengan panjang. Aku tahu kalau istriku itu senang dengan cara berpakaiannya itu. Istriku selalu memujinya bahwa dia itu sopan dan salehah. Sikapnya yang santun maupun cara berpakaiannya itu. Meskipun begitu, pakaiannya itu kesemuanya agak ketat, sehingga aku sebagai seorang laki-laki bisa tahu kalau keindahan yang ditampilkannya itu sangat menarik di mataku. Aku seringkali melirik ke arahnya, sambil terkagum-kagum melihat keindahan-keindahan yang dimilikinya itu. Lia terkadang membalasnya dengan kedipan matanya yang penuh arti. Paling telat, Ibu Wulan itu jam 7:15 pasti sudah berangkat meninggalkan rumah, kecuali aku. Karena aku biasanya sekitar jam 9 baru akan berangkat. Aku tahu sebenarnya pembantuku itu sangat ingin menghampiriku dan bekerja kreatif denganku. Hal itu aku lihat dari gelagatnya yang seringkali menoleh, mencuri-curi pandang ke arahku di saat kondisi rumah tengah sepi setelah istriku berangkat kerja. Tapi dia selalu nampak pasif. Mungkin dia takut kalau ketahuan istriku. Padahal sebenarnya aku juga ingin sekali bekerja kreatif dengannya, yang telah mengalaminya dengan 4 suaminya itu. Aku merasa penasaran, kenapa 4 suaminya itu meninggalkannya. Tidak enak, ataukah terlalu enak bagi mereka berempat itu, sehingga dengan teganya menceraikan Lia itu. Pagi itu istriku, Ibu Wulan, sudah pergi bekerja. Tinggallah Lia dan aku di rumahku itu. Saat itu, aku belum keluar dari kamar. Aku bilang ke istriku sebelum dia berangkat kerja tadi bahwa aku sepertinya sedang masuk angin dan bilang kalau hari itu aku tidak kerja. Bahkan istriku bilang padaku kalau dia akan minta tolong pada Lia supaya dia mau memijatku setelah pembantuku itu selesai membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Aku tentu saja berpura-pura menolaknya. Tetapi istriku malahan sedikit memaksaku agar aku mau menerima pertolongan dari pembantuku itu. Karena apapun perintah istriku pada saat itu pasti akan dilaksanakannya dengan sepenuh hatinya. Istriku memang sangat percaya kepadanya karena di hadapannya Lia itu selalu tampil dengan pakaian yang sangat sopan. Setelah istriku berangkat dan aku rasa dia sudah jauh meninggalkan rumah, aku pun berharap-harap cemas. Semoga saja apa yang ditawarkan istriku tadi itu benar.
bahwa akan menyuruh pembantuku yang diam-diam aku idam-idamkan itu untuk memijatku. Tak lama berselang, aku pun dibuat terkejut oleh kehadiran Lia yang tampil beda dari biasanya. Lia masuk kamarku dan telah mengganti pakaiannya dengan rok yang begitu bagus dan kaos yang ketat, yang tentu saja semakin membuat detak jantungku jadi tidak beraturan akibatnya. Apalagi ditambah aroma harum parfum darinya. Rambutnya yang biasanya disanggul kini diurai lepas memanjang hingga sepinggang. Kali ini, aku pasti akan bisa mewujudkan semua mimpi-mimpiku selama ini dengan pembantuku ini. Gumamku dalam hati. Aku pun berpura-pura memejamkan mataku, sehingga Lia semakin mendekat dan berusaha membangunkanku. "Pak, permisi Pak," panggilnya dengan suara yang dibuat sedemikian menarik untuk aku dengarkan. "Maaf Pak, tadi Ibu pesan supaya Lia memijati Bapak supaya Bapak cepat sembuh dari masuk angin. Boleh saya kerjakan sekarang Pak?" Ucap pembantuku itu dengan suara yang sedikit tergetar. Mungkin dia pagi itu juga sedang sangat semangat bekerja. Terlihat dari pakaian yang tidak biasanya dia pakai itu, yang sengaja dipakai khusus untuk menemuiku di saat rumah sedang sepi. Mendengar penjelasannya itu, mataku langsung terbuka dan aku semakin terbelalak melihat penampilannya itu dari jarak yang amat dekat. "Lia, kamu cantik sekali pagi ini," ucapku dengan ekspresi kekagumanku. "Ah, Bapak bisa saja. Jadi mau dipijat tidak Pak, sesuai perintah Ibu tadi?" tanya Lia dengan senyum tersipu. "Jadi dong," sahutku seraya bergeser untuk memberikan ruang bagi pembantuku itu untuk duduk di atas tempat tidurku dan melakukan pemijatan. Dan segera aku tarik tangannya ke arah tempat tidurku yang sudah aku buat wangi. "Kok wangi begini Pak?" tanya Lia dengan tersenyum manis sekali. Aku yakin pembantuku itu jadi tahu apa yang sebenarnya aku inginkan di pagi itu. Karena kalau dilihat dari penampilannya pagi yang berbeda dari biasanya, itu memang sengaja dia lakukan untuk membuatku terpancing. Kami berdua kemudian mulai mengobrol ngalor ngidul. Aku tanya berapa usianya, dari mana dia berasal, sudah menikah atau belum, sudah punya keturunan atau belum. Apa yang aku omongkan masih belum to the point. Padahal saat itu, Lia sudah mulai memijat pada bagian-bagian yang secara tidak langsung dapat meningkatkan daya khayal dan meningkatkan kerja kreatifku. Sungguh berpengalaman ternyata pembantuku ini. Gumamku dalam hati. Aku sebenarnya sudah tak sabar ingin segera saja bekerja dengannya. "Lia, setelah bercerai yang terakhir, apakah kamu pernah dengan seorang lelaki?" Aku mulai mengarahkan pembicaraan kami itu ke arah yang makin jelas. Mendengar pertanyaanku itu, Lia hanya menggelengkan kepalanya dengan lugu. "Maukah kalau Bapak bantu?" tanyaku semakin nekat. Seketika itu, wajahnya berubah merah padam dan segera berubah pucat. Melihat kondisi itu, aku pun tidak membuang-buang waktu lagi. Aku segera bangkit duduk dan langsung memulainya. Dan ternyata dia pun dengan penuh semangat memberikan respons dan balasannya. Aku yang sudah sangat lama menantikan kesempatan ini tentu saja tidak menyia-nyiakannya. "Lia, aku cinta kamu," ucapku agak bergetar. "Jangan Pak, saya ini kan cuma seorang pembantu. Nanti Ibu marah loh," bisiknya kepadaku. Tanpa menunggu lama, aku pun berusaha menyingkirkan semua penutup hidanganku di pagi itu. Selanjutnya, Lia pun dengan segera bekerja kreatif sesuai teori-teori yang berlaku saat itu. Rupanya sangat berpengalaman, gumamku semakin kagum. Selanjutnya, pembantuku itu memintaku untuk mengerjakan hal yang sama padanya seperti apa yang telah dia lakukan padaku tadi. Tetapi aku tidak marah, malahan aku merasa tersanjung dengan permintaannya itu. Karena selama ini, aku memang belum pernah mengerjakan hal itu.
Jadi, pagi ini aku benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman baru yang sungguh luar biasa. Bagaikan sebuah robot, aku langsung mengarahkan kepalaku itu sesuai petunjuk dari pembantuku itu. Karena itu, pengalaman pertama, tentu saja aku sangat bersemangat sekali, dan akibatnya pembantuku itu pun menjadi kesenangan, dan tidak menunggu lama, dia pun memperolehnya. Pak, panggilnya saat Lia mendapatkannya. Pak, Lia senang sekali pagi ini, ucapnya setelah napasnya kembali normal. Tapi Bapak belum loh, bisikku. Tanpa memberikan jawaban, Lia tahu-tahu sudah bersiap di atas, dan itu adalah satu kejutan lagi buatku. Karena lagi-lagi hal itu juga selama ini belum pernah aku dapatkan dari istriku. Ya, memang istriku itu sangat monoton, bahkan kalau aku tidak minta, dia tidak pernah menawarkannya. Sepertinya aku akan semakin keterusan dengan pembantuku ini, batinku. Dan yang membuatku semakin terhibur adalah ketika pembantuku itu bilang, sebelum masuk bilang, "Kulo nuwun dulu dong sayang," candanya. Aku meminta pada Lia untuk bangkit sebentar dan menghidupkan DVD yang ada di atas meja kecil di samping tempat tidurku itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itulah lagu yang segera mengalun. Selanjutnya, aku pun kembali ke posisiku semula, dan ketika sudah benar-benar siap, aku pun berkata, "Kulo nuwun, istri mudaku, cintaku," ucapku dengan memejamkan mataku karena aku benar-benar ingin menghayatinya. "Monggo silakan masuk, kekasihku," sahut Lia seraya bergerak dengan perlahan. Dan benar-benar saat itu aku mendapatkan sesuatu yang tak bisa aku ucapkan dengan kata-kata. Alangkah bodohnya suami-suami terdahulu, Lia itu orang pintar kayak gini kok disia-siakan hanya karena Lia tidak kunjung bisa memberikan keturunan. Batinku, Lia begitu bersemangat menemaniku bekerja kreatif di pagi itu. Aku pun tidak tinggal diam. Dengan segenap pengalaman yang aku punya, aku pun berusaha membuat pembantuku itu juga merasakan kesenangan seperti yang aku rasakan pagi itu. Keringat pun mulai berkucuran, padahal kamarku AC-nya itu on. Meskipun begitu, kami berdua tidak menjadi malas, tetapi malahan semakin bersemangat. Benar-benar beruntung aku bisa mendapatkan kesempatan emas dengan pembantuku ini. Berkat dari usulan istriku yang tidak menyangka ini akan terjadi padaku dan Lia. Hingga setelah sekitaran 35 menit, akhirnya secara bersamaan aku dan Lia mencapai puncak merbabu di pagi yang indah itu. Lia sayang, terima kasih banyak ya. Pengalaman pertama ini sungguh-sungguh luar biasa. Lia telah memberikan sesuatu yang selama ini tidak aku dapatkan dari ibu, bisikku. Bolehkah aku selalu mencintai dan memiliki Lia selamanya? Tanyaku lagi. Pak, cinta itu bukan harus memiliki. Jadi, tanpa menikah pun, kalau setiap pagi setelah ibu pergi kerja, kita bisa bekerja kreatif seperti ini kan? Sahutnya penuh pengertian. Aku hari ini tidak pergi kerja. Tadi sudah izin ke kantor, ucapku. Nah, kalau begitu, hari ini kita kan punya banyak waktu. Pokoknya, sampai sebelum ibu pulang nanti sore kita lanjut terus ya. Sanggup enggak, Pak? Tanya Lia dengan senyumnya yang membuatku kembali ingin bekerja. Suamiku sayang, Lia mau bangun dulu ya. Lia harus masak sarapan untuk suamiku tercinta, ucap Lia seraya mengelus pipiku. Untuk kita berdua dong sayang. Masak untuk 2 porsi ya, nanti kita makan berdua sambil suap-suapan. Setuju? Sahutku. Lia pun bangkit dari tempat tidur dan berlari kecil ke kamar mandi yang ada di kamarku itu. Pak, numpang bersih-bersih ya, ucapnya yang aku jawab dengan anggukan kepalaku. Tidak lama, berselang, pembantuku yang aku sayangi itu pun menghampiriku dan berbisik. Sebelum bikin nasi goreng, nanti Lia bikinkan susu telur madu. Jahe, STMJ, buat Bapak ya, biar kerja kreatif. Berikutnya nanti
hati bapak tambah bersemangat lagi. Iya sayang, ucapnya seraya diambilnya selimut dan menyelimutiku. Sungguh pagi itu, aku merasa begitu disayangi oleh pembantuku itu. Bagaimana kalau aku akan benar-benar jatuh cinta padanya? Batinku. Sekarang suamiku istirahat dulu, iya. Ucapnya seraya memberikan hadiah di keningku sebelum akhirnya Lia melangkah menuju dapur. Tinggallah aku sendiri yang senyum-senyum sendiri karena tidak menyangka akan mengalaminya. Terima kasih, istriku sayang. Aku jadi beneran sangat sayang sama kamu, Lia. Sahutku sebelum Lia jauh dariku. Segera Lia berlari ke dapur dan membuatkan STMJ untukku. Setelah STMJ itu jadi, Lia memberikannya padaku. Suamiku sayang, ini diminum dulu STMJ-nya biar nanti bertambah semangat. Ucap Lia seraya menyodorkannya padaku. Aku pun menerimanya dan segera meminumnya. Lia segera kembali beraktivitas seperti biasanya, yaitu seperti mencuci pakaian, menyapu rumah, dan mengepalnya. Semua dilakukan dengan cepat dan bersih, supaya tidak ada ganjalan utang kerjaan pada saat bekerja kreatif lagi denganku. Katanya, pagi itu aku merasa seperti pengantin baru saja rasanya. Ketika Lia datang ke kamarku dengan membawa menu sarapan nasi goreng spesialnya, aku pun menyambutnya. Tetapi bukan nasi goreng itu tujuanku, melainkan yang membawa nasi goreng itu. Kupikir ini pasti gara-gara STMJ yang aku minum tadi. Sabar dong, suamiku tersayang. Yuk kita makan nasi goreng spesial ini dulu sepiring berdua sayang. Ucap Lia penuh cinta kasih. Disuapi Lia dan disuapinya pula aku sambil tangan kiriku yang tak mau diam. Selesai makan ku ambil segelas besar Coca-Cola, kulurkan gelas Coca-Cola ke mulutnya. Lia pun mengambil gelas dan mengulurkan pula ke mulutku. Wah, benar-benar bagaikan sepasang pengantin yang tengah berbulan madu saja. Selanjutnya, setelah selesai makan dan istirahat, kami pun bekerja kembali dengan berbagai cara, sesuai teori-teori yang berlaku hingga sore hari menjelang istriku pulang kerja. Tenaga kami benar-benar seperti terkuras. Getaran cinta kami masih terus terasa. Karena sudah sore dan istriku akan segera pulang kerja, segera Lia berlari menuju kamarnya untuk berganti pakaian berlengan panjang. Demikianlah, selanjutnya hari-hariku selalu aku isi dengan terus mengulangnya dengan pembantuku itu, yang kian hari kian keterusan dan kian bervariasi kegiatan kami berdua. Itu berlangsung di banyak tempat di seluruh penjuru rumahku. Bahkan tak jarang aku sengaja mencegatnya di saat-saat Lia berbelanja keperluan bulanan di pasar kota. Hotel dan losmen yang ada di kota itu selalu menjadi tempat persinggahan kami untuk mengobati kerinduan kami berdua. Bapak Dharma dan Lia mengira mereka menemukan surga di balik rahasia. Namun, setiap kisah yang dibangun di atas kebohongan selalu berakhir dengan kekhawatiran. Kisah ini adalah pengingat tajam bagi kita semua. Jagalah hati dan batas dalam rumah tangga. Godaan seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga, bahkan di dalam rumah sendiri, memanfaatkan celah kesepian dan kurangnya komunikasi. Ingatlah, kepercayaan adalah fondasi termahal dalam pernikahan. Jangan biarkan kenyamanan sesaat merusak harga diri dan keutuhan keluarga yang telah Anda bangun bertahun-tahun. Hargai pasangan Anda dan selalu cari solusi yang sehat untuk mengisi kekosongan, bukan jalan pintas yang penuh risiko. Klik like jika Anda merasakan ketegangan dan mengambil hikmah dari cerita ini. Berikan komen di bawah dan sampaikan pendapat Anda. Pelajaran apa yang paling berharga dari kisah perselingkuhan ini? Dan yang terpenting, subscribe channel Romansa Nyata sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan kisah-kisah romansa
intrik, dan pelajaran kehidupan nyata yang penuh moral dan drama. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya yang tak kalah mendebarkan.